Semua murid sekte Heng Yue tetap terpaku di tempatnya, takut pada tatapan Zhou Peng, tidak berani melihat, tanpa sadar menundukkan kepala, tidak ada yang mau bersaing. Zhou Peng mencibir, di dalam hatinya dia membenci orang-orang ini, pada titik ini dia tiba-tiba ragu-ragu, di antara lawannya ada seorang murid di lapisan ketiga Ki kondensasi, sebenarnya tidak ada rasa takut di matanya. Wang Lin dengan ekspresi lembut, memandang Zhou Peng. Zhou Peng menatap Wang Lin dengan dingin dan berkata, "Apa? Kamu mau datang?" Perkataan Zhou Peng telah menarik perhatian semua orang, setelah mengetahui bahwa yang dia maksud adalah Wang Lin, semua orang merasa aneh. Huang Longzhenren menghela nafas, meskipun Wang Lin berada pada lapisan ketiga konsentrasi Qi, dia tidak memperhatikannya sebelumnya dan meskipun dibandingkan dengan murid lain, budidayanya rendah, tetapi dia berani. Zhou Peng memperhatikan bahwa lawannya tidak angkat bicara, mencibir dan berkata, "Di antara kalian para murid sekte Heng Yue, jangan bilang padaku bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menghadapi tantangan ini." Huang Longzhenren menghela nafas dan berkata dengan tegas, "Wang Lin, kamu harus pergi." Wang Lin berkata dengan hormat, "Baik, Tuan." Lalu dia mengambil napas dalam-dalam, perlahan berjalan menuju platform batu. Para murid sekte Suandao semuanya tertawa terbahak-bahak. "Sekte Heng Yue, kamu tidak perlu malu bahkan sampah pun bisa masuk ke platform dan bersaing dengan senior kita. Sampah ini tidak perlu dibersihkan oleh senior, aku bisa menghancurkannya hanya dengan satu jari." "Senior, mereka sudah menyerah, mengirimkan umpan meriam, sampah ini sebenarnya sangat buruk, senior, ampuni dia, dan jangan menghukumnya terlalu berat." Ucap tetua Ouyang dan dua tetua lain di sekelilingnya, memasang ekspresi jijik di wajah mereka. Di sisi lain, semua tetua sekte Heng Yue menggelengkan kepala, berbalik dan mulai berjalan kembali. Bahkan para murid mulai menjauh, mereka enggan untuk terus melihat aib mereka. Zhou Peng tertawa dengan arogan dan berkata, "Wang Lin, aku bisa membuatmu jatuh hanya dengan nafasku." Kemudian dia menarik napas dalam-dalam, tubuhnya seperti jurang maut, pakaian yang dikenakannya tidak menunjukkan tanda-tanda angin, mengeluarkan suara letupan dan hendak meledak. Wang Lin tidak pernah bertarung, ini akan menjadi yang pertama kalinya, mengatakan bahwa dia tidak akan gugup adalah hal yang mustahil, tapi tanpa ragu dia menggunakan teknik gravitasi, dengan kekuatan maksimalnya untuk menamparkan. Dengan raungan keras, asap hitam besar membubung dari tanah dan tubuh Zhou Peng dengan cepat terlempar, menghantam tanah, tubuhnya berwarna hitam karena abu, bau busuk meluap dan dengan ekspresi kosong. Piton di udara juga menghilang. Suara itu mengingatkan kerumunan Heng Yue yang akan pergi, satu demi satu mereka melihat ke belakang, tapi kemudian, wajah mereka membeku. Keheningan tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Huang Longzhenren tampak kusam tetapi terkejut dalam hati, ini, jantungnya melonjak seperti gelombang dan seolah-olah bom petir yang tak terhitung jumlahnya berdengung di telinganya. Mustahil, kapan Wang Lin menjadi begitu kuat? Tapi lawannya adalah murid inti sekte Suandao. Gumam Daosu menggosok matanya dengan keras saat dia terkejut karena tidak percaya. Murid berjubah hitam, senior Zhang, yang telah membawa Wang Lin ke sekte Heng Yue, kali ini merasakan keterkejutan yang sama, menunjukkan ekspresi tidak percaya, berpikir dalam hati, apakah ini karena saya mengajari saudara Wang untuk berlatih dengan baik? Dia jelas-jelas lapisan ketiga, bagaimana ini bisa terjadi? Wanita Zhou, matanya menatap platform batu di Wang Lin, tapi pikirannya sudah kosong. Zhang Kuang sebenarnya sudah sadar kembali, tapi karena takut malu, berpura-pura koma, tapi dia sudah bangun dan saat dia menatap Wang Lin di platform batu, tiba-tiba pupil matanya berkontraksi, berpikir dalam hati, itu benar. Itu dia, itu pasti dia. Lu Song merasa sangat kontras dengan Wang Lin, namanya, merasa bahwa ini adalah pertama kalinya mendengar ini, melirik Wang Lin dalam-dalam, diam-diam berpikir, murid, dan guru yang luar biasa. Nah, kalau saya sudah tahu lebih awal apa yang harus saya lakukan, pasti saya tanya langsung ke kepala, kenapa tidak disuruh pergi lebih awal? Apakah saya salah mengujinya? Wang Lin sebenarnya sangat berbakat. Senior ketiga dan Fang berpikir dalam hati, tampak terkejut, pikirannya tidak dapat memahami pemandangan di depannya. Semua murid terpaku di tempatnya, wajah mereka semua tampak kusam. Adapun kerumunan sekte Suandao, tidak jauh lebih baik. Tetua Ouyang menatap, Zhou Peng adalah pembunuh dari sekte Suandao,
yang dikenal di kalangan bawah tanah sebagai jenius nomor 1 di seluruh wilayah Zhao Guo, pada lapisan ke-13 dari Qi kondensasi, dia benar-benar kalah. Jika dia ingin menyingkirkan tetua sekte Heng Yue, hal itu tidak akan menjadi masalah, tapi dia dikalahkan oleh seseorang yang oleh tetua itu sendiri disebut sebagai sampah. Seorang junior belaka di lapisan ketiga Qi kondensai. Zhou Feng pasti ceroboh, ya benar, dia pasti lalai. Gumam kedua tetua lainnya juga saling memandang, tidak bisa berkata-kata, pertarungan ini terlalu aneh, membuat pikiran mereka tidak mampu menanggung semuanya sekaligus. Liu Feng menatap Wang Lin dalam-dalam, diam-diam bersukacita karena dia tidak melawannya di atas panggung beberapa saat yang lalu, kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa mundur, tapi dia tidak bisa mengerti, jika Wang Lin begitu galak, mengapa semua orang di sekte Heng Yue menyebutnya sampah. Wajah kecil Liu Mei yang lembut juga menjadi aneh, dia tidak memiliki pemikiran yang sama dengan yang lain, dia telah memperhatikan Wang Lin ini pada hari pertama, menunjukkan tatapan tertarik di matanya, dengan hati-hati mengukurnya. Pada saat ini, Zhou Peng dengan amarahnya yang tinggi, datang seperti kilat dengan baunya yang mengerikan dan wajah penuh abu hitam, kembali ke platform batu, dengan muram dan histeris berteriak, Wang Lin, tadi itu tidak masuk hitungan, aku belum siap dan kamu menyerang, kita lakukan lagi dan kali ini jangan menyerang secara diam-diam. Wang Lin juga benar-benar terkejut, beberapa saat berlalu sebelum dia menjadi rileks dan mendapatkan ekspresi seperti biasanya. Zhou Peng sangat marah, dia pikir dia hanya ceroboh, bagaimana mungkin lapisan ketiga Qi kondensai bisa mengalahkannya. Kali ini dia langsung menyebabkan ular piton raksasa itu terbentuk menggunakan mudra tangan, ular piton itu menjerit dan hendak membuka mulutnya yang besar. Wang Lin sekali lagi menamparkan dengan teknik gravitasinya, piton meratap dengan keras, tiba-tiba menghilang, wajah Zhou Peng menjadi bengkak, dan dia sekali lagi terlempar ke belakang, menyemprotkan darah di sepanjang jalan. Begitu dia mendarat, dia segera bergegas kembali ke platform batu, dengan rambutnya yang acak-acakan, dan darah bocor dari mulutnya, pakaiannya robek, menggunakan jimat kertas di dekat dadanya, rambutnya mulai berayun saat dia mencoba meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, Wang Lin sudah percaya diri dengan kekuatannya, dan dia menggunakan teknik gravitasinya lagi. Dengan keras, Zhou Peng yang bertenaga, sekali lagi terbang keluar sambil menyemprotkan darah. Kali ini tidak bangun untuk waktu yang lama, tergeletak di lantai, dia berjuang untuk waktu yang lama, perasaan sakit hatinya menjadi sedih, dia ditenggelamkan seperti air pasang, bahkan tidak bisa bernapas, dia langsung pingsan. Lingkungan sekitar segera menjadi sunyi, tidak ada suara, hanya suara samar nafas para murid dari kedua sisi yang terdengar. Huang Longzhenren akhirnya bereaksi, wajahnya diwarnai dengan ekstasi, dan Wang Lin tampak semakin enak dipandang, berpikir dalam hati, Wang Lin ini adalah bintang keberuntungan sekte Heng Yue saya, sebenarnya telah berlatih hingga tingkat seperti itu, tapi menyembunyikan kebenaran, dia memang benar-benar bisa bertarung. Tapi bagaimana tepatnya dia berlatih, harus ditanyakan kepadanya tentang hal itu. Tidak jauh darinya berdiri, seorang pria parubaya dengan wajah kuning pucat, menyentuh kumisnya, mengangguk dan berpikir dalam hati, anak ini ketika aku melihatnya pada saat penerimaan, tahu ketekunannya luar biasa, sekarang lihat dan lihat, ya, tentu saja anak ini diculik oleh Sun Dasu, anak ini akan lebih baik dari muridku, Zhang Rencai. Wang Zuo telah benar-benar sadar sekarang, pikirannya tidak lagi berkabut, tetapi dia berpikir dengan getir, dia sangat kuat. Aku mengatakan segala macam hal tentang dia, bagaimana dia akan kembali melawanku di masa depan. Oh, apa yang harus saya lakukan? Di sisi lain, di kerumunan sekte Suandao terkejut sampai saat ini. Tetua Ouyang dan kedua tetua lainnya memaksakan senyum dan menghela nafas, sebelum berkata dengan suara yang tenggelam, ini bukan teknik gravitasi, saya belum pernah mendengar kekuatan gravitasi yang begitu besar, jika saya tidak salah, ini pastilah Capturing Dragon yang sudah lama hilang. Apa? Tangan penangkap naga, ucap kedua tetua yang berdiri di dekatnya memiliki ekspresi aneh, tangan penangkap naga ini, mereka belum pernah mendengarnya, tetapi mereka juga tidak dapat melihat sihir apa yang digunakan Wang Lin, lagi pula, teknik ini terlalu mirip dengan teknik gravitasi. Tetua Ouyang menghela nafas dalam hati dan berpikir dalam hati, tentu saja, saya tidak bisa memberitahu yang lain bahwa saya tidak tahu teknik apa yang dia gunakan, saya akan kehilangan muka, jadi hanya bisa dengan sembarangan merangkai kata-kata rumit untuk membuat nama teknik acak.
Diskusi yang sama menyebar di antara murid-murid Sekte Heng Yue mengenai teknik apa yang digunakan Wang Lin beberapa saat yang lalu. Wang Lin berdiri di platform batu, tidak bisa menenangkan emosinya untuk waktu yang lama. Dia telah menjatuhkan Zhou Peng dengan teknik gravitasinya sebanyak 3 kali, menyebabkan kepercayaan dirinya tumbuh. Tatapannya menyapu murid-murid Sekte Xuandao seperti yang dilakukan Zhou Peng sebelumnya, dan dia berkata, pertukaran hari ini belum berakhir. Siapa yang akan muncul berikutnya dari Sekte Xuandao? Murid Sekte Xuandao saling memandang, dan menundukkan kepala karena takut menatap mata Wang Lin. Situasi ini persis sama dengan murid Sekte Heng Yue sebelumnya. Melihat ini, semua murid Sekte Heng Yue lupa bahwa sebelum Wang Lin ini disebut sampah, mereka semua bersorak dan berteriak. Kalian semua sampah dari Sekte Xuandao, lihat betapa kuatnya saudara Wang kami. Kalian tidak berani keluar meskipun kalian begitu sombong beberapa saat yang lalu, keluarlah. Kemana perginya semangatmu? Cepat, kirim seseorang agar kakak senior Wang kami bisa mengajari mereka pelajaran, maka kita akan lihat apakah kalian akan bertingkah sombong lagi. Liu Feng, kamu bertingkah sangat galak beberapa saat yang lalu, keluarlah, apakah kamu berani bersaing dengan senior kita? Murid Xuandao adalah sampah, tidak ada yang berani muncul, senior Wang Lin kita tidak terkalahkan. Lihat bagaimana Sekte Xuandao takut pada senior Wang, tidak berani naik ke panggung. Situasi langsung berubah menjadi hidup, murid-murid Sekte Heng Yue, yang sangat terilhami, mencabut tenggorokan mereka. Dalam upaya mereka untuk berteriak dengan keras, hari ini pertukaran antara kedua sekte ini terlalu menyedihkan bagi mereka. Sekarang di saat-saat tergelap mereka, kemunculan Wang Lin membuat mereka segera melihat harapan. Mereka bahkan mulai memanggilnya senior Wang Lin, seolah-olah sudah sepakat. Tetua Ouyang tampak merah dan siap meledak, saat ini, dia menyadari bagaimana perasaan Huang Long Zhenren. Sambil mengatupkan giginya, dia berteriak, Yang Yi, pergilah. Seorang pemuda kurus, dengan enggan naik ke atas panggung, dan tiba-tiba, seorang murid Xuandao mulai bersorak keras, senior kedua, ayo, kalahkan Wang Lin. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia tiba-tiba menemukan semua murid di dekatnya memandangnya dengan aneh, terutama Yang Yi yang balas menatapnya dengan tajam, takut akan hal itu dia segera tutup mulut, tidak lagi berani berbicara. Saudara Wang, saya Yang Yi. Saudara sangat tampan dan memiliki kultivasi yang begitu tinggi. Anda pasti akan menjadi terkenal di negara budidaya Zhao. Memiliki kesempatan untuk bertarung dengan saudara benar-benar suatu keistimewaan. Ucap Yang Yi berkata dengan hormat. Mendengar ini, Wang Lin meliriknya, tapi tidak berbicara. Yang Yi tidak merasa malu dan berkata, Saudara Wang, kedua sekte kita hanya bertukar petunjuk, kita tidak perlu melampaui batas itu. Bagaimana kalau kita menetapkan 100 detik sebagai tenggat waktu, jika Anda tidak bisa menang dalam waktu itu, maka saya menang. Setelah mengatakan itu dia langsung menyesal, dengan cepat berkata lagi, tidak, 50 detik, atau mungkin 30 detik, lupakan saja, ayo kita lanjutkan dengan 20 detik. Pada saat ini, murid-murid lainnya menindaklanjuti, dalam hati mereka jelas, bahwa mereka harus menyanjung Wang Lin, jika tidak, pikiran mereka tidak akan tenang. Turunlah, meskipun kamu adalah senior kedua dari Sekte Xuandao, kamu terlalu keterlaluan, bagaimana bisa ada ujian seperti itu, dan senior Wang Lin, kamu tidak perlu mendengarkannya. Yang Yi, apakah kamu masih lelaki? Dari 100 detik hingga 20 detik. Turun dari panggung dan kirim orang lain. Anda tidak layak melawan saudara senior kami. Bagaimana bisa Sekte Xuandao mengirimkan karakter seperti itu, sangat memalukan. Ucap banyak murid Sekte Heng Yue mencibir. Di atas platform batu, Yang Yi tidak punya waktu untuk memperhatikan kata-kata cibiran dari para murid Heng Yue. Dia menatap Wang Lin dengan hati-hati, takut dia akan menolak tawaran tersebut. Mata Wang Lin menyapu Yang Yi, lalu menatapnya berkata, oke. Yang Yi sangat gembira, dia adalah orang yang tenang tidak seperti Zhou Peng yang merajalela. Saat ini dia bergumam, Wang Lin, teknik tangan penangkap nagamu memang ganas, dan aku tidak bisa dibandingkan dengan kakak senior, aku berspesialisasi dalam kecepatan. Biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa menangkapku. Setelah 20 detik berlalu, aku akan menang. Segera setelah itu, Yang Yi tanpa ragu mengeluarkan segel batu giok putih, dan menghancurkannya seketika. Tiba-tiba cahaya putih muncul di sekitar tubuhnya dan meningkatkan kecepatannya. Pada saat ini,
tubuh Yang Yi bergerak seperti kilat ke satu sisi. Dia sengaja menghindari Wang Lin, berusaha untuk tidak melakukan kontak langsung. Yang Yi dengan cerdik tidak berusaha menyerang, sebaliknya bergantung pada kecepatannya, hanya berusaha menunda. Wajah Wang Lin menunjukkan ekspresi mengejek, perasaan jiwanya melebihi lawan sejauh ini, dan dia mengunci gerakan cepat Yang Yi, menghendaki teknik gravitasi, dan tanpa gerakan cepat atau lambat, mengeluarkan bom guntur. Saat Yang Yi melihat bom guntur, wajahnya langsung pucat, dan mulai berlari sedikit lebih cepat. Di antara penonton, Li San menatap kosong ke arah Wang Lin yang membawa bom petir. Di tangannya, bergumam pada dirinya sendiri, "Saudara Wang, tolong jangan gunakan lagi. Saya sudah membuat marah kakak senior, jika aku membuat marah kakak senior kedua juga, hidupku akan berakhir." Sayangnya, doa Li San tidak terlalu efektif, mata Wang Lin bersinar, dan gaya gravitasi tiba-tiba berubah menjadi tangan yang tak terlihat, dan meraih Yang Yi yang sedang berlari. Bom guntur yang membentuk busur di udara, menghantam kepala Yang Yi. Yang Yi merasakan tubuhnya menegang, ruang di sekelilingnya tiba-tiba menyusut seolah-olah ada kekuatan magis, meremasnya dengan erat, saat dia tak berdaya menyaksikan bom guntur jatuh. Dengan keras, Yang Yi muncul dengan rambut acak-acakan, wajahnya hitam dan abu-abu, dan bau busuk meluap. Ia menolak untuk mencium bau busuk dari tubuhnya, di wajahnya terpampang ekspresi terkejut. Saat ini sensasi remasan di sekujur tubuhnya mengendur, segera meronta dengan sekuat tenaga dan berhasil melepaskan diri. Dengan jantung berdebar kencang dia bergumam, teknik tangan menangkap naga ini terlalu kuat. "Aku belum kalah, aku akan bertarung." Wang Lin menatapnya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Masih ada 10 detik lagi, Anda dapat melanjutkan." Yang Yi mengatupkan giginya, mengeluarkan angin merah dari mulutnya, segera membesar, kemudian berubah menjadi pelangi dengan energi pedang yang kuat, segera bergerak untuk menusuk Wang Lin. Sementara itu dia memberi isyarat dengan tangannya, dan mengeluarkan dari dadanya, banyak segel giok, yang tersebar di langit, berbagai energi magis berwarna pelangi muncul darinya, menutupi langit saat menyatu dengan Wang Lin. Wang Lin mencibir, terhanyut dengan teknik gravitasinya, karena teknik itu dengan santai berubah menjadi tangan besar, dan semua mantra segel giok segera menghilang, tetapi pelangi semakin mendekat, jadi dengan matanya yang berkedip, dia melakukan dua hal, mengubah gravitasi menjadi tangan besar dan meraih cahaya pelangi. Cahaya pelangi menghilang, menampakkan wajah aslinya, pedang terbang merah. Pedang terbang itu berhenti di udara, berjuang terus-menerus. Wang Lin merasakan dengan jiwanya bahwa pedang terbang seperti bom guntur ini memiliki sepotong jiwa di dalamnya, yang dapat dengan mudah dia hilangkan. Memusatkan teknik gravitasinya, dengan suara retak, pedang terbang yang patah itu jatuh ke tanah. Yang Yi, tampak pucat, mengeluarkan darah saat kakinya terhuyung dan dia melangkah mundur. Dia membungkuk dengan getir, dan berkata, "Saudara Wang, teknik kuno tangan penangkap naga ini benar-benar kuat, tapi dalam duel ini, aku tidak kalah darimu, tapi aku hanya kalah dari teknik kuno ini." Wang Lin ragu-ragu, lalu tertawa dan berkata, "Tangan penangkap naga kuno. Ini pertama kalinya saya mendengarnya." "Huff, Anda tidak perlu menyangkalnya, tangan penangkap nagamu, tetua kita telah mengidentifikasinya." Ucap Yang Yi berkata dengan getir, saat dia turun dari platform batu, semua murid Sekte Xuandao memberi jalan kepadanya, karena baunya sangat busuk. Wajah tetua Ouyang menjadi merah, dia terbatuk-batuk dan berkata, "Murid Wang, kamu memang menggunakan tangan penangkap naga. Teknik kuno ini sangat tidak terduga dan kuat. Saya hanya pernah melihatnya disebutkan di beberapa buku seni bela diri kuno, tidak menyangka bahwa teknik yang hilang ribuan tahun yang lalu ini, sebenarnya ada di sini, di Sekte Heng Yue, benar-benar layak untuk sekte besar berusia 500 tahun. Saya benar-benar mengaguminya." Setelah mengatakan ini, dia mempercayai setidaknya sebagian darinya, berpikir bahwa jika teknik ini bukan tangan penangkap naga, maka pasti ada teknik kuno lainnya. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan seperti itu. Wang Lin tercengang, teknik gravitasi ini, telah dipraktekkan oleh Wang Lin selama 20 tahun di ruang mimpi, jelas kekuatannya bukanlah masalah sepele. Ini hanya masalah kecil. Yang penting adalah bahwa perkelahian ini membuat Wang Lin menyadari kekuatannya saat ini. Si Tunan telah mengatakan bahwa dia telah mencapai kondisi yang memuaskan dalam hal ranah gerakan spiritual, yang merupakan lapisan ke-14 Qi kondensasi di negara budidaya Zhao.
Ini berarti bahwa dia selangkah lagi untuk mencapai puncak Qi kondensasi. Adapun mengapa dia merasa masih berada di lapisan ketiga, bahkan si Tunan tidak dapat menebak apa yang salah. Wang Lin pernah mengemukakan apa yang dikatakan saudara Zhang tentang memotong ikatan fana seseorang, tetapi, dengan wajah penuh penghinaan, si Tunan mengatakan kepadanya bahwa tidak ada hal seperti itu. Itu hanya rumor yang disebarkan oleh para junior di negara-negara budidaya kecil ini. Kultivasi adalah tindakan menentang surga. Hal-hal kecil ini sama sekali tidak masalah. Setelah menganalisis kata-kata si Tunan, Wang Lin mengaitkan fenomena tersebut dengan manik anti surga. Ada keterputusan antara tubuh di ruang mimpi dan di dunia nyata, dan meskipun dia sudah memiliki kekuatan lapisan ke-14 dari Qi kondensasi, dia terlihat berada di lapisan ketiga. Inkonsistensi ini terus membesar dan dalam jangka waktu yang lama tidak menimbulkan banyak masalah. Berada di lapisan ke-14 dari Qi kondensasi, dan lebih dari 20 tahun berlatih, orang-orang mau tidak mau berspekulasi dan menghubungkan kekuatan tersebut dengan teknik tangan penangkap naga, yang konon penuh dengan kekuatan. Huang Longzhenren menyipitkan mata dan dengan ramah berkata kepada Wang Lin, teknikmu ini, tangan penangkap naga, apa sebenarnya itu? Dia tidak benar-benar berminat untuk menyelidiki teknik ini, tetapi fokus bersiap untuk menghapus wajah Sekte Suandao. Wang Lin menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, "Kepala senior, ini jelas merupakan teknik gravitasi yang baru saja saya gunakan. Tentang tangan penangkap naga, murid belum pernah mendengarnya." Huang Longzhenren dalam hati menyetujui jawaban Wang Lin dan menertawakan ketiga tetua dari Suandao, dan dia berkata, "Rekan Ouyang, teknik ini yang bisa kuberitahu padamu bukanlah tangan penangkap naga, melainkan teknik gravitasi berbasis Sekte Heng Yue. Murid-murid Sekte Suandaomu tidak dapat menahan teknik berbasis Sekte Heng Yue ini, jadi sebenarnya menyebut itu teknik tangan penangkap naga, ini konyol." Tetua Ouyang merasa agak canggung di dalam hati, namun tetap mempertahankan ekspresi netral di wajahnya dan berkata, "Rekan Huang Long, Anda mungkin mengakuinya atau tidak, tapi, ini jelas merupakan teknik tangan penangkap naga." Dao Su berdiri di samping, tertawa dan berkata kepada kepala Huang Long, "Kepala senior, menurutku nama ini cukup bagus, mari kita ganti nama teknik gravitasi menjadi teknik tangan penangkap naga, ini bisa dianggap layak untuk nama itu." Mata Huang Longzhenren berbinar, menatap Dao Su dengan penuh penghargaan, dan mengangguk. Dia berkata, "Oke, mulai hari ini, teknik dasar abadi dari teknik gravitasi Sekte Heng Yue, akan diganti namanya menjadi tangan penangkap naga. Terima kasih banyak kepada rekan Sekte Suandaoku karena menganugerahkan nama ini." Tetua Ouyang dan dua tetua lainnya memasang ekspresi pahit, menggelengkan kepala dalam diam. Wang Lin berdiri di platform batu, merenung sedikit, meskipun berhasil memenangkan dua pertarungan, meskipun memiliki kepercayaan diri yang baik pada kekuatannya, tetapi lawannya terlalu lemah, dia tidak dapat menguji kekuatan aslinya. Meskipun energi spiritualnya berada pada level yang sama dengan seseorang di lapisan ke-14 Qi kondensasi, tetapi dalam hal teknik, dia hanya memiliki teknik gravitasi. Meskipun energi spiritualnya berada pada level yang sama dengan seseorang di lapisan ke-14 Qi kondensasi, dia agak pendek dalam hal teknik. Dia hanya memiliki kecakapan dalam teknik tarik-menarik. Untuk menguji seberapa kuat dia sebenarnya, Wang Lin tiba-tiba berkata, "Rekan-rekan saudara senior dari Sekte Suandao, kalian semua bisa datang sekaligus." Semua murid Sekte Suandao menjadi sangat marah. Mereka semua diam-diam mengutuk Wang Lin karena terlalu sombong, tetapi tidak ada dari mereka yang berani naik. Penatua Ouyang dan dua penatua lainnya juga mengerutkan kening dan menatap Wang Lin dengan tatapan tidak ramah. Wang Lin mengangkat kepalanya dan tertawa. Sikapnya saat ini persis sama dengan Zhou Peng sebelumnya. Dia bertanya, "Sekte Suandao, apakah kamu semua terlalu takut untuk bahkan semua muncul sekaligus?" Semua murid Sekte Heng Yue menjadi sangat bersemangat dan mulai bersorak keras. Apakah sampah Sekte Suandao terlalu takut untuk keluar? Kemana perginya semua kesombongan itu? Ayo keluar, saudara senior Wang Lin tidak terkalahkan. Pukul Sekte Suandao, tendang Sekte Suandao. Bahkan ludahnya bisa menenggelamkan Sekte Suandao. Kakak seniormu tidak cukup baik. Kakak laki-laki kedua Anda juga tidak cukup. Apakah kalian memiliki kakak laki-laki senior ketiga? Kalian semua, keluar bersama-sama. Liu Feng, keluar dan mati.
Ucap para murid sekte Heng Yue menjadi lebih gaduh dan senyum Huang Long menjadi lebih luas dan lebih lebar, sampai salah satu murid sekte Xuan Dao yang tidak tahan lagi akhirnya berteriak. Wang Lin, kamu terlalu sombong. Kaulah yang ingin kita semua datang. Rekan-rekan bela diri, mari kita semua pergi dan pukul dia. Itu benar, ini permintaannya, jadi itu tidak melanggar aturan. Tetua, Wang Lin ini terlalu sombong. Mari kita semua naik, ucap para murid sekte Xuan Dao meminta untuk naik satu persatu. Penatua Ouyang mengepalkan giginya dan berkata, karena sekte Heng Yue memintanya, maka, siapapun yang ingin pergi, naiklah. Saat dia selesai berbicara, 3 murid segera melompat ke atas arena. Segera, 7 hingga 8 lebih banyak murid naik ke arena. Bahkan ada beberapa murid wanita di antara mereka. Dengan teriakan dari seseorang, mereka semua mengambil harta ajaib mereka dan menyerang Wang Lin. Wang Lin sama sekali tidak keberatan. Dia mengaktifkan teknik gravitasinya. Dia menciptakan beberapa tangan raksasa dan menyapu mereka di kerumunan orang. Tiba-tiba, beberapa orang dikirim terbang. Kemudian, dia mengambil beberapa langkah ke belakang dan tangan raksasa meraih murid sekte Xuan Dao seperti mereka terbang dan melemparkan mereka ke kejauhan. Jeritan datang dari kerumunan. Para murid sekte Xuan Dao dilempar dari arena satu persatu dan tidak bisa bangun setelah mereka mendarat. Semakin Wang Lin bertarung, semakin dia terbiasa. Kontrolnya terhadap teknik gravitasi menjadi lebih halus dan, setelah beberapa saat, hanya ada 3 orang yang tersisa. Salah satunya adalah Liu Feng. Wang Lin tertawa dan mengeluarkan bom guntur terakhir. Ekspresi Liu Feng tiba-tiba berubah. Dia tidak peduli dengan 2 lainnya lagi. Dia berteriak, Brother Wang, kasihanilah. Saya menyerah, saya menyerah. Ketika dia berbicara, dia dengan cepat mundur dan turun dari arena. Dia sudah melihat apa yang terjadi pada Zhou Peng dan Yang Yi, jadi dia tidak ingin hal yang sama terjadi padanya. 2 orang terakhir adalah Sumu dan Lisan. Sumu melihat segalanya tidak berjalan baik. Dia dengan cepat menyerah dan dengan canggung turun dari arena. Wajah Lisan dipenuhi dengan kesedihan. Dia dengan keras berteriak pada Wang Lin, Wang Lin, ayo. Gunakan bom guntur terakhirmu padaku. Dengan kekuatannya, dia biasanya tidak akan menjadi orang terakhir yang tersisa, tetapi, ketika dia naik ke atas arena, dia langsung bermain mati. Meskipun dia diinjak beberapa kali, itu layak untuk masa depannya di sekte ini. Lisan merencanakan ini dengan baik. Jika dia juga terkena bom guntur, seperti kakak laki-laki senior dan saudara senior kedua, maka dia mungkin akan merasa kasihan dan pemukulannya mungkin tidak seburuk itu. Wang Lin samar-samar tersenyum padanya. Dia menyingkirkan bom guntur dan berkata, ini adalah harta karun, jadi itu tidak boleh digunakan sembarangan. Anda bisa turun dari arena. Dengan teknik gravitasinya, ia meraih Lisan seperti bayi perempuan kecil dan melemparkannya dari arena. Penatua Ouyang dan 2 tetua lainnya sangat marah. Mereka berharap ada celah di tanah bagi mereka untuk bersembunyi sekarang. Wajah Huang Long meledak dengan gembira ketika dia berkata, teman Ouyang, yang merupakan pemenang antara pertukaran 2 sekte adalah kami. Penatua Ouyang mendengus dan berkata, sekte Heng Yue Anda beruntung memiliki murid yang begitu baik. Pertukaran ini adalah kemenangan Anda. Semua hal yang Anda inginkan ada di dalam tas penyimpanan ini. Selamat tinggal. Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan tas penyimpanan terbang keluar. Huang Long menangkap tas penyimpanan itu dengan ekspresi penuh perhatian. Penatua Ouyang menjerit dan, segera, awan hitam tiba di lokasinya. Wang Lin melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah kelabang kaki 1000. Tanpa sepatah kata pun, Penatua Ouyang mengambil 1 langkah dan melompat ke kelabang. Semua murid sekte Xuan Dao terbang ke kelabang dengan ekspresi malu, marah, dan banyak ekspresi lainnya. Melihat yang lain akan pergi, mata Wang Lin menyala dan dia membuat keputusan. Dia berteriak, rekan-rekan sekte dan sesepuh Xuan Dao, saya memiliki permintaan yang tidak masuk akal. Dengan itu, tubuhnya terbang maju dengan teknik gravitasi dan berhenti di depan kelabang. Ekspresi Penatua Ouyang tetap tak tergoyahkan. Jika itu adalah murid lain dari sekte Heng Yue, dia tidak akan repot-repot, tapi kekuatan Wang Lin ini terlalu luar biasa. Jadi dia menekan ketidakpuasan di hatinya dan berkata, bicaralah. Wang Lin menatap kelabang kaki 1000 dan berkata, saya ingin meminjam racun dari kelabang. Saya berharap Penatua Ouyang akan setuju. Sebelum Penatua Ouyang dapat berbicara, semua murid sekte Xuan Dao menjadi marah.
Salah satu dari mereka berteriak, "Wang Lin, jangan mendorong kita terlalu jauh. Bagaimana bisa racunnya hanya dipinjamkan kepada Anda karena Anda berbicara? Anda terlalu sombong. Penatua, orang ini terlalu tidak sopan terhadap sekte Xuan Dao kita. Saya meminta Penatua untuk memberinya pelajaran." Kedua tetua lainnya tidak bisa berhenti mencibir. Penatua Ouyang menatap Wang Lin dengan senyum yang menakutkan. "Junior, menyingkirlah. Saya tidak bisa diganggu dengan Anda." Huang Long dan para tetua lainnya dari sekte Heng Yue semua melangkah ke pedang terbang mereka dan terbang di sebelah Wang Lin. Huang Long berkata, dengan suara yang dalam, "Teman Ouyang, sekte Xuan Dao Anda terlalu pelit. Ini hanya racun kelabang. Dia tidak meminta nyawanya bukan?" Ekspresi Penatua Ouyang menjadi gelap. Dia melihat sekeliling dan pandangannya kembali ke Huang Long. Dia berkata, "Teman Huang Long, mengambil sedikit racun bukanlah masalah besar, tapi bagi seorang junior yang berani menjadi begitu sombong terlalu tidak sopan terhadap sekte Xuan Dao kami." Huang Long ragu-ragu sejenak. Dia benar-benar tidak ingin mempermalukan sekte Xuan Dao terlalu banyak, karena berita yang mereka bawa terlalu mengejutkan. Jika berita itu benar, maka keseimbangan kekuatan di negara budidaya Zhao akan dikocok. Wang Lin ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia pasti harus mendapatkan racun dari kelabang ini. Dia berkata kepada Penatua Ouyang, "Penatua Ouyang, saya hanya ingin sedikit racun kelabang. Saya berjanji tidak akan menyakitinya. Jika Anda setuju, saya bersedia menukar sesuatu untuk itu." Penatua Ouyang menatap Wang Lin dengan pandangan mencemooh. Dia berkata, "Kamu hanya junior kecil. Apa hak Anda untuk berdagang dengan saya? Jika Anda mengambil harta yang ditinggalkan oleh pendiri sekte Heng Yue, saya mungkin bertukar setetes racun dengan Anda." Wang Lin mengerutkan kening, mencibir ke dalam, lalu menggunakan teknik gravitasi pada batasnya, untuk mencoba dan mengikat dengan kuat. Wajah Penatua Ouyang berubah, berteriak, "Junior, beraninya kamu." Dengan itu dia membalik lengan bajunya, dan tiba-tiba sebuah pedang terbang kuno muncul, dan dalam sekejap, berubah menjadi pedang surgawi yang besar, dan itu turun dengan kekuatan besar dalam gerakan memotong. Pada saat pedang itu keluar, mata Penatua Ouyang memancarkan niat membunuh. Dia berpikir bahwa murid ini terlalu luar biasa, jika dia membiarkannya tumbuh dewasa, itu akan menjadi ancaman besar bagi sekte Xuan Dao, lebih baik untuk mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan kemampuannya. Wajah Huang Long Zhenren tenggelam, dia melihat apa yang Penatua itu maksudkan, segera mengeluarkan pedang abadi Ziyue sekte Heng Yue, untuk mencoba dan mencegahnya. Namun saat berikutnya, Wang Lin tiba-tiba tertawa keras, menggunakan teknik gravitasi pada batasnya dan dia segera mengambil bentuk yang nyata. Dua tangan besar yang memancarkan cahaya putih muncul di udara, berputar-putar, semua awan di langit saat ini tersebar secara acak. Tiba-tiba sebuah tangan besar berubah arah, meraih kepala kelabang, sementara yang lain menghentikan tekanan pedang raksasa itu. Kecepatan menebas pedang raksasa itu tiba-tiba berkurang. Wajah Penatua Ouyang berubah, wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Kedua tetua mengatupkan gigi mereka, mengabaikan status. Salah satu tetua mengeluarkan 7 cahaya berwarna dari mulutnya yang berubah-berubah menjadi pita, saat itu dengan cepat berputar ke arah Wang Lin. Pada saat yang sama, penatua lainnya menggunakan segel giok, yang mengeluarkan gumpalan samar, yang bercabang menjadi 7 atau 8 gumpalan, mengelilingi Wang Lin. Segera setelah berhenti, tiba-tiba seperti esensi memasuki tulang, mereka semua menyerang Wang Lin. Gelombang panas yang hebat segera mulai bertiup, Wang Lin tetap tenang, membagi kekuatan teknik gravitasi, sebuah tangan besar mulai berputar cepat di sekitar tubuhnya, aliran udara yang terlihat membuat gumpalan di sekitarnya berkedip. Semua ini terjadi dengan sangat cepat, Huang Long Zhenren berteriak dengan marah, menggunakan mudra penjepit tangan, pedang Ziyue memancarkan kilatan petir, mengeluarkan suara menusuk yang kuat, dengan targetnya adalah cahaya berwarna pelangi. Memanfaatkan kesempatan ini, Wang Lin bergegas dengan cepat ke sisi kelabang berkaki 1000, dan mulai mengendalikannya dengan tangan besar menggunakan teknik gravitasinya, tidak peduli seberapa keras kelabang besar itu berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri. Wang Lin meletakkan tangan kanannya di kepala kelabang, menggunakan kekuatan spiritualnya, tiba-tiba kelabang merasakan sakit yang luar biasa, dan mengeluarkan cairan hitam. Itu semua terjadi hanya dalam beberapa detik, tidak ada yang bahkan punya waktu untuk bereaksi. Tetua sekte berdiri di kedua sisi kelabang, siap bertarung. Ketika Daosu melihat kelabang mengeluarkan racun,
Ia takut Wang Lin tidak akan memiliki apapun untuk menahan racun itu, jadi dia melambaikan lengan bajunya dan membuang botol putih. Dia berteriak, "Murid Wang Lin, gunakan ini untuk menahan racun." Kemudian dia mengeluarkan pedang terbang, dan menyerang kedua tetua sekte Xuandao yang sedang melepaskan gumpalan. Tiga tetua sekte Xuandao, bergemuruh dengan marah, terjerat oleh orang-orang Heng Yue, tidak mampu menghentikan Wang Lin. Ketika Wang Lin melihat bahwa kelabang mengeluarkan racunnya, dia cepat mundur sedikit. Dia mengambil botol dan menggunakan energi spiritualnya untuk memindahkan racun ke dalam botol. Penatua Ouyang mengamuk dan berteriak, "Sekte Heng Yue, kamu bertindak terlalu jauh." Huang Longzhenren diam-diam menghela nafas. Dia menyingkirkan pedangnya dan mundur. Semua tetua lainnya melakukan hal yang sama. Wajah Wang Lin menunjukkan sedikit penyesalan. Racun kelabang ini adalah obat yang dibutuhkan ayahnya, untuk mengobati penyakitnya yang membandel. Dia tahu bahwa ini adalah tindakan yang tidak bijaksana. Sambil membungkuk dia berkata, "Penatua Ouyang, racun kelabang ini sangat penting bagi saya punya sesuatu. Anggaplah itu sebagai ganti racun kelabang." Setelah mengatakan itu, dia membuang botol giok yang tampak biasa saja. Botol giok ini, di dalamnya berisi air sungai dari sisi belakang gunung. Penatua Ouyang tampak muram. Setelah mengambilnya hendak berbicara, tiba-tiba fokus pada benda di tangannya. Dengan hati-hati melihatnya, dia mengerutkan kening dan berkata, "Kami mendengar bahwa sekitar 500 tahun yang lalu, pendiri sekte Heng Yue, Yuan Ying, menciptakan tanah kultivasi dengan energi spiritual beberapa kali lebih tinggi dari biasanya. Saya kira cairan ini berasal dari tempat itu bukan?" Ketika tutup botol dibuka, itu memancarkan energi spiritual yang terkandung di dalamnya. Huang Longzhenren melirik botol giok, menyentuh janggutnya, dia berkata sambil tersenyum, "Anak ini berani mengambil sebotol air sungai." Penatua Ouyang mendengus, sambil menimbang botol giok di tangannya, berkata, "Rekan Huang Long, sekte Heng Yue Anda memiliki murid yang sangat baik, selamat tinggal." Dengan itu dia melihat ke arah Wang Lin, merenung sedikit, dia berkata, "Murid Wang, mengenai racun kelabang saya bisa melepaskannya, tetapi sekte Heng Yue tidak lagi memiliki pendiri Yuan Ying untuk mengawasinya. Jadi itu bukan lagi tempat yang bagus untuk tinggal, cobalah menjaga dirimu sendiri, oke?" Setelah mengatakan itu, dia menepuk kepala kelabang. Kelabang berkaki 1000 itu menatap tajam ke arah Wang Lin, lalu tubuhnya bergetar, dan dia dengan cepat terbang ke utara. Samar-samar, Wang Lin dapat memperhatikan bahwa dari kelabang berkaki 1000, sepasang mata indah sedang menatapnya dengan penuh perhatian. Dia terkejut sesaat, kata-kata Penatua Ouyang masih bergema di benaknya. Sedangkan bagi pemilik mata indah itu, Wang Lin tidak cukup makan untuk melihatnya. Sekte Xuandao telah kembali, seluruh puncak pinus menjadi sunyi, mata Huang Longzhenren menyapu, dia berkata sambil tersenyum, "Dalam kompetisi hari ini, sekte Heng Yue menang. Semua murid akan diberi hadiah, setiap orang akan menerima pil roh dari Dan Fang, untuk berlatih, semua harus menjadikan Wang Lin sebagai contoh." Semua murid tiba-tiba senang, melihat Wang Lin, pada saat ini, memanggilnya dengan nama sampah, tidak ada yang berani melakukannya. Hati Wang Zuo dalam kekacauan. Dia berkata kepada Xuandao, "Guru, murid meminta untuk duduk di celah gunung Shengxi. Saya tidak akan lagi memikirkan urusan lain." Dao Su menghela nafas, Wang Zuo adalah murid favoritnya, sangat menyadari permusuhan antara dia dan Wang Lin, sedikit ragu-ragu, dia mengangguk dan berkata, "Oke, ini adalah kesempatan bagus bagimu untuk bersembunyi dari Wang Lin." Wang Zuo tersenyum pahit, dan mengangguk dalam diam. Huang Longzhenren pada saat ini membuka mulutnya dan berkata, "Kalian semua bisa pergi, Wang Lin, ikutlah denganku." Wang Lin mengangguk, matanya menyapu dan fokus pada senior ketiga Lu Yunji. Dia tiba-tiba berkata, "Senior ketiga, tunggu sebentar." Lu Yunji menggigil. Dia memaksakan sebuah senyuman dan berkata, "Saudara Wang, apakah kamu membutuhkan sesuatu? Jika kamu membutuhkan pil pengumpul energi spiritual, saya masih memiliki banyak yang tersisa dan dapat memberikan beberapa untukmu." Ucap Lu Yunji dengan suara yang dalam. "Saudara ketiga, ada sesuatu yang saya inginkan dari Anda, penolong Anda, Wang Hao," ucap Wang Lin menatap Lu Yunji. Sebelumnya, dia tidak cukup percaya diri untuk melawan Lu Yunji, jadi dia tidak membantu Wang Hao. Tapi, setelah pertempuran ini, dia memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang kekuatannya sendiri. Ekspresi Lu Yunji menjadi gelisah. Dia tertawa getir di dalam hatinya. Dia mengepalkan giginya dan berkata,
Wang Lin, Wang Hao adalah penolongku dan sangat penting untuk pembuatan pilku, jadi aku tidak bisa setuju. Huang Long berdiri di samping, sangat bingung, dan berteriak, Lu Yunji, itu hanya pembantu. Seberapa pentingkah dia? Wajah Lu Yunji sangat pahit. Dia memutuskan untuk menggigit peluru dan berkata, kepala sekte, murid tidak bisa mematuhinya. Wang Hao sudah. Ekspresi Wang Lin dengan cepat berubah. Dia bergerak seperti kilat menuju puncak Heng Yue. Huang Long dan para tetua lainnya semua bingung dan mengikuti di belakang. Dao Su meraih Lu Yunji saat dia mengikuti Wang Lin. Segera, Wang Lin tiba di atas rumah pil di halaman utama. Dia memindai daerah itu dengan perasaan ilahi dan dengan cepat menemukan kekuatan hidup yang lemah Wang Hao di ruang belakang. Saat dia memasuki ruangan, amarahnya mencapai batasnya. Di ruangan besar adalah tungku pil raksasa dengan Wang Hao duduk bersila di dalam. Kekuatan hidupnya semakin lemah dan semakin lemah. Wang Lin bahkan tidak berkedip. Dia menggerakkan tangannya dan mengirimkan teknik gravitasinya untuk meraih Wang Hao. Saat tangan yang dibentuk oleh teknik mendekati tungku pil, cahaya berwarna pelangi keluar dari tungku dan bertabrakan dengan tangan. Wang Lin mendengus dengan dingin. Segera, kekuatan teknik gravitasi mencapai puncaknya dan memecah cahaya berwarna pelangi. Wang Lin dengan lembut meraih Wang Hao dan menempatkannya di tanah. Tangannya diletakkan di dahi Wang Hao dan tetap diam. Pada saat itu, Huang Long dan para tetua lainnya tiba juga. Penatua berwajah merah memandang tungku pil, lalu pada Wang Hao. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berteriak, jejak tungku api. Dao Su dengan hati-hati memandang Lu Yunji, yang ada di tangannya. Dia melemparkannya ke tanah dan berkata, Lu Yunji, kamu benar-benar punya nyali. Meskipun percobaan tungku api ini tidak dilarang, Anda hanya dapat menggunakannya pada orang di luar sekte, dan tidak pernah pada siapapun di dalam. Apakah kamu lupa? Wajah Lu Yunji benar-benar pucat. Dia berlutut di tanah dan berkata, murid bergabung dengan sekte, dan menjadi muridmu pada usia 15 tahun. Sudah 25 tahun dan murid masih terjebak di lapisan ke-6. Murid tidak mau menyerah. Setelah percobaan tungku api ini selesai, pil tidak hanya dapat memperpanjang hidup saya, tetapi juga akan memberi saya kesempatan untuk menerobos, jadi saya harus mencoba, tidak peduli apa. Wang Hao ini adalah penolong pribadi saya. Menurut aturan sekte, saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan, dan dia bukan bagian dari sekte, jadi saya tidak melakukan kesalahan. Wang Lin membuka matanya. Sebelumnya, kehidupan Wang Hao dalam kondisi kritis, tetapi setelah dia mengirim energi spiritual ke tubuh Wang Hao, dia bisa menyelamatkan hidup Wang Hao. Setelah dia mendengar kata-kata Lu Yunji, dia mengeluarkan beberapa dengusan. Huang Long mengerutkan kening. Di satu sisi adalah jenius Wang Lin, dan di sisi lain adalah murid yang setia 25 tahun, Lu Yunji. Dia menemukan keputusan ini sangat sulit untuk dibuat. Setelah merenung sebentar, dia membuat keputusan dan berkata kepada Dao Su, saudara junior Dao Su, Anda bertanggung jawab atas tindakan disipliner. Bagaimana Anda ingin berurusan dengan Lu Yunji? Saat Dao Su mendengar ini, ia segera memahami keputusan. Kepala sekte dan berkata, Lu Yunji akan mengasingkan diri selama 20 tahun. Huang Long mengangguk dan menoleh ke Wang Lin. Dia dengan ramah berkata, Wang Lin, mulai sekarang, Wang Hao ini akan menjadi murid batin. Pertimbangkan itu untuk membuatnya. Mulai sekarang, Anda tidak bisa lagi mencari masalah Lu Yunji. Bagaimanapun, Anda semua berada di sekte yang sama. Wang Lin melirik Lu Yunji dan berkata, murid patuh. Huang Long melambaikan lengan bajunya dan berkata, oke. Karena masalahnya telah diselesaikan, Dao Su, Anda berurusan dengan masalah ini di sini, termasuk pengunduran diri Wang Hao. Wang Lin, ikuti aku. Dengan itu, dia berjalan keluar dari ruangan dan kemudian melayang ke udara. Dao Su memandang Wang Lin dan tersenyum, keponakan kemenakan Wang Lin, jangan khawatir dan tinggalkan Wang Hao padaku. Selama dia masih hidup, saya akan menemukan cara baginya untuk pulih. Wang Lin sedikit mengangguk. Setelah melihat Wang Hao, yang wajahnya sedikit pulih, dia meninggalkan rumah pil dan mengikuti Huang Long. Wang Lin telah memikirkan ini sepanjang waktu. Dia mengerti sepenuhnya mengapa kepala sekte Huang Long ingin berbicara dengannya sendirian. Tak lama, Huang Long membawa Wang Lin ke ruang utama. Kemudian, dia tiba-tiba berteriak, Wang Lin, Anda benar-benar punya nyali. Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan berkata, Kepala sekte, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja.
Huang Long mendengus dan berkata, selama pertukaran itu, teknik apa yang benar-benar Anda gunakan? Wang Lin terkekeh dan berkata, ini adalah teknik gravitasi. Jika kepala sekte tidak mempercayai saya, Anda bisa melihat lebih dekat. Ucap Wang Lin mengaktifkan teknik gravitasinya dan meraih semua meja dan kursi di aula utama. Setelah membuat mereka mengelilingi ruangan beberapa kali, dia menempatkan mereka kembali ke tempat mereka berada. Huang Long dengan hati-hati memeriksa teknik ini, kemudian mulai merenungkan. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba bertanya, sebelumnya, kamu jelas berada di lapisan ketiga dan, bahkan sekarang, kamu masih terlihat seperti berada di lapisan ketiga. Bagaimana Anda memiliki begitu banyak kekuatan? Apa level Anda sebenarnya? Wang Lin, katakan yang sebenarnya. Wajah Wang Lin menunjukkan ekspresi pahit dan berkata, murid tidak benar-benar mengerti. Saya hanya terus berkultivasi dan menjadi seperti ini. Adapun tingkat apa yang telah saya capai, murid tidak tahu. Huang Long menatap Wang Lin dan berkata, dengan suara yang dalam, Wang Lin, apakah kamu masih tidak akan memberi tahu saya? Wang Lin berkata sambil tersenyum, murid benar-benar tidak tahu. Huang Long diam-diam menghela nafas. Dia tidak ingin menekan Wang Lin terlalu banyak karena, tidak peduli apa, Wang Lin masih menjadi murid dari Sekte Heng Yue, dan dia juga baru saja melakukan pelayanan yang baik bagi sekte. Dia juga akan sangat mungkin menjadi bintang di antara para murid batin. Berpikir tentang hal itu, ekspresinya menjadi ramah dan berkata, apa isi botol yang kamu berikan kepada Sekte Suandao? Wang Lin tertawa. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan 2 botol kecil. Dia menyerahkan itu kepada Huang Long dan berkata, kepala sekte membicarakan hal ini. Kepala sekte seharusnya tahu ini lebih baik dariku. Itu hanya air sungai dari gunung belakang. Huang Long melihat botol-botol dan mendengus, air sungai dari gunung belakang tidak diizinkan untuk diambil. Saya akan mengambil 2 botol ini. Anda bisa pergi dan istirahat. Ingatlah untuk datang menemui saya besok dan saya akan membawa Anda ke perpustakaan tulisan suci untuk menemukan teknik kultivasi yang cocok untuk Anda. Setelah Wang Lin mendengar ini, ia menjadi sangat bersemangat. Dalam perjalanan keluar, dia dengan hormat mengucapkan selamat tinggal. Meskipun kultivasinya saat ini tinggi, teknik satu-satunya yang dia miliki adalah teknik gravitasi.